pernah dicaci kah, entah dimaki kah, entah difitnah kah, apapun itu, pernahkah tersakiti? Angkat tangan kalau luka itu adalah dari teman, sahabat, atau rekan kerja. Angkat tangannya, ramai ketangnya. Oke, rahasia. Kita masuk lagi. Siapakah yang seringkali membuat diri ini terluka atau kecewa? Oke, teman sudah, sahabat dan rekan kerja sudah, gitu ya. Jauh lebih 2 kali lipat dari orang yang kita kenal. Lalu siapa? Orang terdekat, keluarga, kerabat. Dari kerabat dulu, entah dari kakek kah, entah dari nenek kah, atau itu barangkali paman atau uak kah. Keluarga kita banyak berseteru, banyak bermasalah. Ada hak kita yang diambil oleh mereka, ada hak orang tua yang diambil oleh mereka. Rasanya sakit karena kita berpikir kalau paman, bibi, uak itu tidak mungkin jahat pada kita dan keluarga. Tapi nyatanya ada, nyatanya iya kita rasakan. Bahkan kedoliman itu datang terus menerus, datang silih berganti, dan sampai saat ini, dari dulu sampai dengan sekarang. Jika dari situ lukamu berasal, barangkali iya gitu. Lalu dari siapa lagi? Yang paling dekat dengan kita, yang darahnya mengalir di dalam tubuh kita adalah dari keluarga. Apakah dari ayahkah? Barangkali iya. Salah satunya luka itu adalah dari ayah. Kekecewaan itu adalah datang dari ayah. Bagaimana tidak? Uti orang bilang cinta pertama kali yang datang adalah dari keluarga. Cerita indah pertama kali terkisah adalah dari keluarga. Tapi ada banyak orang yang justru bukan cinta yang datang, bukan kisah indah yang datang dari keluarga, tapi luka yang pertama kali ditorehkan adalah dari keluarga, dari ayah atau barangkali dari ibu. Kenapa saya bilang? Ketika orang-orang membanggakan ayahnya, dia bilang lukanya pertama dari ayahnya. Bagaimana tidak setiap hari saya melihat ibu saya disiksa, berantem terus di rumah, terus seringkali pecah piring, gelas melayang, ada panci yang berterbangan, ada caci maki hina yang dilontarkan oleh laki-laki itu buat saudaraku, buat ibuku. Dan pernah suatu kali aku melihat ibuku menangis dalam kesendirian, tanpa tamparan memang, tanpa cacian memang. Saat itu ayah tidak ada di rumah, tapi aku melihat ibu tengah menangis sendirian, mendoakan ayah dan kami keluarga. Rupanya ibu dalam lukanya bertahan, bukan untuknya, tapi untuk kami anak-anaknya. Ada banyak ibu yang terus-menerus bertahan, hanya dia ingin anaknya menambah luka, tidak ingin menambah luka bagi anak-anaknya. Dia tahu bagaimana suaminya, jadi tidak mungkin dia menambah luka bagi anak-anaknya. Akhirnya dia terus bertahan. Anak ini bilang, saya melihatnya menangis sendirian. Saya tahu seberapa besar luka yang ditorehkan oleh ayah saya untuk ibu. Lalu jika ayah sebagian, ada juga yang justru luka itu berasal dari seorang perempuan yang kita panggil ibu. Orang bilang ketika memanggil ibu, air mata bercucuran. Ketika dipanggil tentang ibu, haru mulai mendatang. Tapi tidak bagiku, katanya. Bagi sebagian anak, justru luka pertamanya adalah dari ibunya. Boleh gak sih disampaikan kalau saat ini kita sangat merindukan sosok seorang ibu? Ada yang merindukan sosok ibu di sini? Ibuku sudah tidak ada, ibuku masih ada, tapi tidak seperti ibu. Ingin sekali bilang, hei ibu, apa kabar sih? Rasanya kangen banget. Ingin sekali merasakan kehangatan pelukan ibu seperti aku waktu kecil, di mana saat aku menangis karena lapar ingin susu, ibu peluk. Tidak hanya peluk, ibu gendong, ibu rapatkan badanku ke badan ibu, lalu ibu susui aku hangat
dan bahagia rasanya di sana. Ketika aku menangis, ibu lalu menghampiri, "Jangan nangis ya nak." Ibu gendong aku, bahkan ibu berikan nyanyian buayan, ibu beri bacakan salawat, ibu nyanyikan kidung-kidung nasihat. Wahai ibu, tahukah jika hari ini rindu banget, kangen banget pelukan ibu. Dulu waktu aku kecil, ketika aku masih sulit untuk berjalan tertatih, ibu ulurkan tangan, ibu berikan aku kekuatan untuk dapat berjalan. Ayo berjalan nak, sama ibu dituntun. Ketika aku bercerita tentang mentari, ibu tertawa dan mendengarkan kisahku. Ketika aku bercerita tentang kelinci milik tetangga, ibu mendengarkan dan dengan bola mata yang berbahagia tentang cerita yang aku kisahkan kepada ibu. Ibu rasanya senang banget melihat anaknya yang pandai berbicara tentang banyak hal. Ketika aku berkata tentang tukang dagang ini dan itu, ibu mengiyakan. Tapi kenapa ya sekarang rasanya ibu jauh? Aku baru tahu ketika semakin besar, itu berarti aku akan semakin jauh dari pelukan ibu. Semakin besar, aku akan semakin paham bahwa ternyata ibu akan selalu aku rindukan. Semakin besar ketika aku berceloteh, bercerita tentang kawan-kawanku di sekolah, bercerita tentang banyak hal yang aku rasakan, tentang kesedihankah, tentang kebahagiaankah, baru satu kata aku berbicara, ribuan kata ibu menjawabnya, "Ah gitu wae oke sagala." Ketika aku ingin menceritakan tentang apa yang aku rasakan, amaneh tong loba baperlah para rusi ngadeui lagi. Kenapa tidak ada lagi sosok ibu yang dulu yang senang banget mendengar ketika aku bercerita? Ketika aku merasa terombang-ambing bagaikan kapal yang ada di lautan, ibu tidak hadir bersamaku untuk memberikan kekuatan. Ketika badai menimpa diriku, ketika aku tidak lagi tahu kemana arah tujuan, dan ketika aku berpikir untuk selesailah hidup ini, ibu juga tidak hadir di sana. Bahkan ibu bilang, "Ah anu kitu wae, maneh teh geus gede, selesaikan atuh kusanakan." Ibu tahu nggak, kalau badai itu menghantamku begitu keras dan aku bisa saja terbentur ke dalam karang dan kemudian tenggelam. Ibu maukah melihat aku tenggelam? Entahlah. Tapi yang aku bilang, aku merindukan sosok ibu, sangat merindukan. Bahkan sekarang ketika aku sudah menjadi seorang ibu, aku merasakan tetap saja kerinduanku kepada ibu luar biasa. Aku rindu pelukan ibu, aku rindu kehangatan dari ibu. Wahai ibu, aku bilang, aku merindukanmu. Apakah luka itu berasal dari dia, perempuan yang 9 bulan kita dalam kandungannya? Barangkali bisa iya. Lalu siapakah lagi yang bisa memberikan luka kepada kita? Bagi yang sudah menikah, tentu saja laki-laki yang dulu membawamu dari ayah, mengambilmu dari orang tua lewat satu akad suci bernama akad nikah. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama titik-titik binti titik-titik, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kemudian engkau bilang, "Saya terima nikahnya." Waktu itu air mata menderas, tanda haru dan bahagia, pernikahan suci yang disaksikan oleh banyak orang. Kukira setelah pernikahan akan ada banyak tawa, setelah pernikahan akan ada banyak kebahagiaan. Pernah memang bahagia, bahkan berkali-kali bahagia. Tapi tahukah engkau, jika ternyata belakangan ini justru luka itu datang darimu, wahai laki-laki yang seharusnya engkau menjadi imam dalam hidupku? Kenapa harus datang darimu? Engkau pengganti ayah, engkau pengganti dari waliku, engkau yang mengurusku sekarang, engkau yang akan dimintai tanggung jawab dan kelak di hadapan Allah tentang aku dan anak-anak. Tapi kenapa luka itu justru datang dari wahai laki-laki? Lupakah engkau tentang janji suci yang pernah kita ikrarkan dulu di depan banyak orang? Kenapa ketika aku mencintai engkau berpaling?
Kenapa sudah banyak pengorbanan yang aku berikan, rasanya langsung sia-sia, tidak berharga apapun. Setelah banyak yang aku korbankan, hamilku berkali-kali 9 bulan mengandung buah hatimu, melahirkan. Di antara hidup dan mati, tidak mudah pengorbanan seorang ibu. Setiap hari aku melayanimu saat makan, ku cuci bajumu, ku siapkan segalanya, tapi balasanmu adalah pengkhianatan. Tahukah jika kamu itu jauh lebih tajam dari belati-belati yang pernah menghujam dan setajam apapun belati di dunia ini? Wahai laki-laki yang mendengar saat ini, tahukah jika luka itu begitu dalam? Maka pertanyaan Putih sama semua yang hadir di sana, hei semua orang yang ada dalam kehidupan kita, besar kemungkinan akan dapat menorehkan luka dalam kehidupan. Entah itu sahabat, entah itu teman, rekan kerja, kerabat, keluarga, orang-orang yang kita cintai bahkan. Betul? Betul apa betul? Ya kan? Masih ingat lagu yang kemarin? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Luka yang paling dalam adalah keluarga. Bahagia yang paling sempurna adalah keluarga. Keluarga itu bisa jadi bahagia yang paling bahkan sempurna kebahagiaannya, tapi bisa juga jadi luka yang paling dalam kehidupan. Betul apa betul? Jadi solusinya bagaimana nih? Gitu ya, solusinya bagaimana? Ini solusinya satu saja. Tidak usah banyak-banyak, ambil, bawa pulang, kita amalkan bareng-bareng. Ya, satu saja. Sebuah taman ditanami dengan berbagai tanaman, bunga yang sangat indah. Mawar merah, ada melati putih di sana, ada bunga warna-warni. Jika itu milik kita, akan dijaga, betul? Itu milik kita, akan dijaga agar taman itu tetap terawat. Betul? Akan terus kita jaga. Jika kemudian ada sapi, ada kerbau, ada harimau, ada binatang buas lainnya yang masuk ke dalam taman itu, masuk ke dalam taman itu, kira-kira kita perbolehkan atau tidak? Ayo dijawab, ulah kasadi. Taman itu akan kita jaga, sepakat? Jadi binatang lain yang akan masuk kita bolehkan atau tidak? Kalau ada gerbang kita tutup gerbangnya, sepakat? Kalau ada kunci bahkan kita akan gembok, sepakat? Bahkan kalau ada banyak beton sekuat apapun kita akan bikin pagar tembok setinggi mungkin agar tidak merusak taman milik kita yang indah, sepakat? Sepakat semua yang di belakang? Oke? Baik. Itulah diri ini, itulah hati ini. Sebesar apapun dari luar, caciankah, makiankah, pengkhianatankah, hinaankah, fitnahkah, apapun, kalau kita tidak membiarkan semuanya masuk, tidak akan merubah apapun dalam diri. Ketika kita yakini bahwa kita harus bahagia, kita akan kuat, maka apapun yang terjadi di luar sana adalah yang dapat kita jangan biarkan. Maka kembali ke dalam mindset kita, kembali kepada keyakinan kita bahwa semuanya bisa kita hadapi. Dan tidak boleh mereka itu mempengaruhi mood kita, tidak boleh mempengaruhi kebahagiaan kita. Kau wahai teman atau sahabat, apapun yang kau lakukan, kau tidak akan bisa menyakiti hati orang lain yang Allah hadirkan hanya sebagian dari cerita hidupku.
Begitupun kerabat, begitupun sahabat, begitupun suami sendiri. Sebesar apapun luka yang kau torehkan, aku harus tetap bahagia. Oleh karenanya, berlakulah sesukamu, tapi aku tidak akan berbuat apapun kepadaku, karena aku hamba Allah dan tidak akan dibiarkan olehnya merasakan kesulitan yang jauh lebih dalam lagi. Maka kuncinya adalah satu, tangkal itu semua, jangan masukkan ke dalam hati, jangan coba untuk merusak diri. Bilang pada diri bahwa diri ini kuat, hebat, bisa. Karena kita harus kembali kepada Allah dalam keadaan berserah. Oleh karenanya, mereka yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita hanyalah bagian dari perjalanan hidup, agar ketika kembali kepada Allah sudah dapat melewati semuanya. Jadi apakah kita akan tetap menjaga taman itu indah, atau kita biarkan semuanya dirusak? Cacian orang masuk, hinaan orang masuk, omongan orang masuk, kasinggung, baper, nyeri hati, dendam, marah yang terus menerus. Pilihannya yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Maka kita belajar untuk saya kuat, apapun yang terjadi di luar tidak akan berpengaruh kepada diri saya. Siap? Siap untuk itu? Terima? Siap untuk menerimanya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayo mari bersyukur dalam keadaan apapun. Ketika Allah berikan kita tangis karena duka, pasti ada hikmah. Ketika hikmah sudah kita temukan, oh iya, Allah hanya ingin kita lebih dekat dengannya, dan kita berserah hanya kepada Allah. Allah. Ketika Allah diucapkan oleh lisan, maka kita diri ini berkata, Allah, hidup dan matiku hanya untukmu. Allah, hamba datang darimu dan akan kembali kepadamu. Allah, semua nikmat ini darimu. Allah, semua ujian ini darimu. Allah, berikan hamba kekuatan untuk dapat menghadapi semuanya dan tetap kembalimu dalam keadaan tersenyum. Suamimu, sahabatmu, orang tuamu, tetanggamu, siapapun itu adalah orang-orang yang dihadirkan oleh Allah agar kita tetap bertambah keimanan dan kecintaan kepada Allah. Terima. Apa barusan? Terima. Lebih baik dari amal ibadah apapun adalah penerimaan diri ini terhadap apapun yang terjadi dalam hidup. Siap untuk menerimanya? Siap? Agar mental kita sehat, maka tolong maafkan orang-orang yang sudah menimbulkan, menghadirkan luka dalam kehidupan. Terapi yang kedua, kita akan terapi memaafkan. Kalau nanti belum bisa, boleh ngomel. Kalau nanti boleh bisa, boleh nangis aja, getar-getar aja. Gak bisa, aku belum bisa untuk memaafkan. Ya, kalau mau marah-marah aja. Itulah kenapa Uti bilang, kalau mau sebuah komunitas, ayo di sebuah tempat yang nyaman gitu ya, komunitas tertentu, ayo kita mengadakan terapi dari awal sampai dengan akhir ya. Siap untuk yang kedua dan yang terakhir ya. Karena asarnya lebih cepat ya, jadi 2:30 kita sudah selesai. Siap ya? Allahnya ada. Coba sering tuh tadi. Lihat kanan kirinya senyum. Senyum itu diseriakan. Terima kasih ya udah membersamai gitu. Karena ini sahabat-sahabat Villa, saya selalu ingatkan bahwa teman-teman di dalam kajian ini nanti saling berkenalan gitu ya. Karena nanti minggu depan saling mengingatkan. Makanya selalu kata panitia, follow ya akunnya Kamus biar info kajiannya terus update. Jadi istiqomah, hari ini datang, minggu depan datang lagi.
Tarik nafas perlahan deh. Oke. Keluarkan dengan perlahan dari hidung. Ketika dikeluarkan dari hidung, biar relax ya. Sekarang fokuskan pikirannya pada kaki. Wahai kedua kaki, pejamkan matanya. Bayangkan, fokuskan pikiran kepada kaki. Wahai kedua kaki, relax ya. Kita akan dekat dengan Allah. Kemudian naik lagi ke atas. Wahai badan, wahai perut, di mana segala makanan ada banyak sekali masuk ke sana ya. Bilang sama perutnya, wahai perut, yuk siap-siap relaxnya semua yang ada di sana. Tulang-tulang, daging, sel tubuh relax ya. Kita akan menghadap Allah sampai dengan ke atas dada. Hei, apa sih yang lagi dirasakan? Sedih ya? Marah ya? Kecewa? Apa coba bisikin? Kesel? Sakit hati aku? Jadi hati itu sih. Oke, tarik nafas perlahan dari luka. Oke, tenang ya. Wahai dada yang semua ada di bagian dada, kita akan menghadap Allah. Mudah satu ya, karena Allah lagi mandang kita siang hari ini. Seorang hamba ketemu sama Allah itu harus senang. Bagian sampaikan kepada bagian atas kita, kepala. Ayo relax ya, sok dijalankan lagi. Tangannya duduk yang nyaman, kepalanya semuanya. Tarik nafas perlahan, keluarkan sambil menyebut asma Allah. Allah, Allah. Simpan tangannya di dada sebelah kiri. Tarik nafas perlahan, keluarkan. Tarik nafas perlahan, keluarkan. Pejamkan matanya, fokus sama diri. Fokusnya sama diri sendiri aja. Tarik nafas perlahan, kembali fokus sama diri. Sebutkan nama masing-masing. Assalamualaikum wahai diri. Hei, sini. Assalamualaikum wahai diri. Sering banget nyapa orang lain tapi jarang nyapa diri sendiri. Assalamualaikum wahai diri. Sebut nama, binti nama ayah. Kemudian bayangkan diri ini keluar dari dalam tubuh kita dan ada di hadapan kita. Bayangkan sama persis dengan kita duduk saat ini, dan kita berhadapan-hadapan dengan diri kita. Wahai diri, kasih senyum dirinya. Wahai diri, bisa ya kita memaafkan. Wahai diri, kita tahu ada banyak luka yang diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Gak usah aku sebutin, banyak ya, bertubi-tubi, bahkan berkali-kali. Iya, tapi kamu kuat ya. Yang udah mah udah. Apapun yang terjadi, aman di dalam tubuh kita itu harus selalu tampak indah. Hati kita ini harus selalu bahagia. Hei, diri bahagia ya, dijaga. Ayo, bisa kan memaafkan? Bisa ya, memaafkan ya. Bisa ya. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim.
kuat. Tarik nafas perlahan, keluarkan. Terima kasih wahai diri, sudah kuat. Terima kasih wahai diri, sudah kuat. Allah Maha Pengampun. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebesar apapun dosa hambanya, Allah ampuni, kecuali dosa syirik dan dosa antar sesama manusia. Rasulullah pemaaf, dia memaafkan setiap orang-orang yang menyakitinya. Rasulullah pernah diperangi, Rasulullah pernah difitnah, Rasulullah pernah dicaci, dihinakan, dilempari, tapi Rasulullah memaafkan. Wahai diri, kita hamba dari Zat yang Maha Pengampun. Wahai diri, kita umat dari Rasulullah yang selalu memaafkan. Oleh karenanya, kita pun akan memaafkan dia yang membuat luka di hati. Sekarang bayangkan orang yang menyakiti kita, bayangkan wajahnya, bayangkan dia hadir ada di hadapan kita. Ngeliat aja gak mau sebenarnya, tapi bayangkan dia hadir ada di hadapan kita. Kita tatap matanya, kita tanya, hai, apa kabar siang hari ini? Sakit tahu? Iya. Yang kamu lakukan ke aku ini sakitnya luar biasa. Kamu tahu gak sih, luka itu begitu besar, tapi lebih dari kepedihan yang pernah aku rasakan sebelum kamu masih aku berikan cinta, kau berikan pengkhianatan, aku berikan bakti, kau malah menyakiti. Aku berikan kebaikan, malah kau menghinakan, menjelekan. Tahu gak sih, sakitnya tuh banyak banget, lukanya itu dalam banget. Tapi ya sudah, untukmu yang menyakiti, yang menarik luka di hati ini dengan begitu dalam banget. Ya kamu yang wajahnya saat ini sedang aku bayangkan dan hadir di hadapanku. Kamu yang bernama, sebutkan namanya, sok ucapkan, paksakan lidah ini untuk menyebut nama. Untuk kamu yang namanya sebesar apapun luka yang kau berikan kepada aku, sedalam apapun luka yang kau torehkan di hatiku, selama apapun sakit yang aku rasakan, tapi aku hamba Allah, aku umat Rasulullah, dan hari ini aku memaafkanmu karena Allah. Bayangkan luka-luka yang pernah dia torehkan kepada kita, sok dibayangkan. Aku memaafkanmu karena Allah. Bayangkan apa yang mereka lakukan kepada kita. Bayangkan sekecil, banyak, besar, satu, dua, berapapun misalnya. Bayangkan luka yang pernah dia lakukan kepada kita. Bayangkan satu persatu, ini loh kamu saat nyakitin aku nih. Ini loh luka yang kamu torehkan ke aku nih. Iya ini sok bayangkan semuanya. Bayangkan kalau mau marah-marah, kalau mau mengeluarkan silakan, kalau mau nangis-nangis, kalau masih merasakan sakitnya sakit, gak apa-apa. Sok bayangkan mana apa saja luka yang ditorehkan dalam hidup kita. Bayangkan yang dia lakukan kepada kita. Bayangkan yang sudah terjadi antara seorang aku dengan dia yang wajahnya ada dalam bayanganku.
Bayangkan semuanya, rasakan sakitnya, gak apa-apa, aku balik dulu aja. Allah, sesakit ini Allah. Allah, sesakit ini Allah. Kamu tahu gak sih, sebesar ini lukanya. Kamu tahu gak sih, aku rasanya tidak mampu untuk bertahan. Kamu tahu gak sih, sesakit apa yang aku rasakan. Allah, dari kemarin rasakan apa yang pernah disakiti itu apa aja, bayangkan lagi. Dan sekarang tarik nafas perlahan, ajak diri ini untuk memaafkan semuanya. Wahai engkau yang saat ini wajahnya sedang aku bayangkan, dan banyaknya sakit yang kau torehkan, atas izin Allah aku memaafkanmu. Yang belum bisa tarik nafas lagi, coba lagi. Atas izin Allah, ucapkan itu dalam hati, aku memaafkanmu. Atas izin Allah, aku memaafkanmu. Tidak mudah, tapi harus bisa. Atas izin Allah, aku memaafkanmu. Hei, atas izin Allah, kamu yang bernama ini, sebesar apapun luka itu, hari ini aku memaafkanmu karena Allah. Aku memaafkanmu karena Allah. Bahkan aku mendoakanmu, wahai kau, sebutin namanya. Aku mendoakanmu, semoga engkau sehat, semoga engkau bahagia, semoga engkau panjang umur, semoga engkau dimudahkan rezekinya, semoga engkau dimudahkan balasannya. Jika bahagiamu bukan denganku, berbahagialah. Jika suka berhenti menyakiti, aku mendoakan kebaikan untukmu dengan tulus atas izin Allah. Wahai engkau yang bernama ini, aku memaafkanmu dan mendoakan kebaikan untukmu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Semoga engkau tidak zalim lagi. Semoga engkau bisa berubah jadi lebih baik lagi. Semoga engkau tidak menyakiti aku atau siapapun lagi. Yang berbeda setelah ini, bahkan aku doakan dan aku juga bacakan surat Al-Fatihah bagi dirimu, bagi jasadmu, bagimu. Semoga engkau lebih baik lagi dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Ucapkan ini bareng-bareng. Ila ruhi wa jasadi, ila ruhi wa jasadi. Sebutkan nama orangnya yang kau benci. Ila ruhi wa jasadi. Tidak mudah mendoakan orang yang menyakiti kita, tapi bisa ya, sok bacain. Ila ruhi wa jasadi. Sebutkan namanya, pandang wajahnya, bayangkan untukmu yang sudah menorehkan luka yang besar di dalam hatiku. Kuhadiahkan surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengampuni dosamu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tolong coba dirinya. Boleh diteteh, tolong samping kanan kirinya aja, tidak sendiri. Sok saling menguatkan dengan yang belum di samping kanannya, nggak apa-apa, baru kenal juga, gitu aja. Nah, oke. Terima kasih wahai dirinya, sudah dibantu. Terima kasih sudah kuat. Dipeluk dan saling menguatkan, nggak apa-apa, baru kenal juga. Terima kasih sudah saling menguatkan, sudah mau memaafkan orang-orang yang sudah saling dalam hidup kita. Entah itu keluarga, orang tua, sahabat, teman. Terima kasih wahai diri, dan terima kasih sudah kuat, sudah hebat. Tolonglah bersama kita dan kita tidak pernah sendirian sampai sekali. Terima kasih sudah. Mana yang belum berpelukan? Berpelukan dulu. Nalar, berpelukan dulu. Terima kasih. Saling berpelukan. Berpelukan lagi dari dua tiga. Mana belum kelihatan? Satu. Nah, oke. Dua, itu ketiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih sahabat kita sudah saling mendoakan, sudah menguatkan. Kita merasa tak sendirian, kita punya teman-teman hijau yang ingin jadi lebih baik setelah ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih wahai diri, dan terima kasih untukmu sahabat kita. Ketemu lagi kelak di surganya Allah. Amin ya Allah.